hari apa ya? Senin. Senin itu hari Senin atau Selasa itu Bapak dibawa ke UGD. Itu memang sehari sebelumnya nggak bisa tidur semalaman. Dan memang kondisinya menurun, sesak nafas dan segala itu. Akhirnya dokter menyarankan untuk dibawa ke UGD dulu. Harusnya memang langsung dirujuk ke HCU. Sebelumnya memang sebenarnya sudah dari hari Jumat itu sempat. Kami sudah mengikhlaskan hubungan kami. Hilal, saya tidak pernah membawa lari Regina. Hilal selalu ngomong, saya ikhlaskan buat Farhad kan. Kan dia ngomong begitu. Kapan saya pernah saya bawa kabur? Nggak pernah. Dan ini nggak pernah mempermasalahkan hubungan saya. Walaupun di belakang nyodok saya terus. Masa mobilnya Regina dibilang mobilnya Nia udah dikembalikan? Permasalahan Guntur Bumi dengan sejumlah pasiennya terus bergulir. Bukan mereda, perseteruan di antara mereka kian beranak pinak. Bahkan orang tua R, salah satu pasien yang mengaku menjadi korban dari Guntur Bumi, telah melaporkan perbuatan suami Puput Melati itu yang dianggapnya telah berbuat tindak asusila terhadap sang putri tercinta. Tapi benarkah lantaran kejadian ini, R masih dibebat trauma luar biasa? Saya melaporkan tentang si GB ya yang telah mencabuli anak saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bohong. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau saya bohong, mati hari ini. Mati hari ini. Saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah agak mendingan, tapi ya jijik aja kalau lihat dia. Diberi sarung, dia sudah memakai sarung tangan, saya diberi sarung. Dia bilang buka celana panjang, celananya dia bilang. Berbeda dengan sepenggal trauma yang masih tersisa, merundung hari-hari R, pihak Guntur Bumi melontarkan peluru tentang adanya tindak penculikan terhadap sejumlah karyawannya. Bahkan mereka menuding ada tindak pencucian otak dalam aksi penculikan itu. Lantas, kepada siapakah tudingan ini mereka alamatkan? Para pasien sudah dimobilisasi dan dicuci otak, gitu loh. Kan bahkan ada beberapa pasien yang menyesal dan kembali gitu, kembali bahkan datang dan ini kepada kita. Dan itu satu saat kita akan buka semua. Dan yang mereka katakan saksi mahkota itu diculik. Keluarganya lagi mencari sampai sekarang. Dan kami juga punya semua pegawai atau yang bekerja di Ustadz itu cuma dia sendiri aja diculik, dicuci otak, dibikin saksi mahkota. Ini sudah sesuatu yang terorganisir dilakukan. Persoalan di tengah praktek pengobatan Guntur Bumi kian mencuatkan pertikaian saat Sunan Kalijaga memutuskan berputar haluan. Lantas, apa yang membuat Sunan memilih berada di pihak Guntur Bumi dan meninggalkan Hudi Yusuf, pengacara yang dituding Guntur Bumi melakukan tindak pemerasan? Hudi Yusuf menyampaikan bahwa Hudi tidak pernah melakukan pemerasan. Ya, Hudi menyatakan bahwa dia tidak pernah mengancam. Lalu pada saat itu saya pertanyakan satu hal aja, ya, di mana emas 3 kilo tersebut, ya, yang katanya sudah diserahkan kepada Anda berserta uang sebesar 150 juta. Lalu dia nyatakan, saya tidak bisa bicara kepada siapapun soal itu. Lalu saya bilang, lalu bagaimana? Ya, rekan Hudi datang ke sini mau mohon bantuan hukum dari kami, sementara dia tidak terbuka. Dia cuma sebut katanya dia tidak boleh mengatakan keberadaan ya uang dan emas 3 kilo tersebut ya oleh rekan Herdia. Lalu keesokan harinya kami panggil lagi ya. Beliau alasan sedang mengamankan saksi mahkota. Oke, kita bisa. Keesokan harinya kita panggil lagi. Dia bilang dia kurang enak badan. Kita masih bisa mengerti lagi. Keesokan harinya lagi kita panggil, dia menyatakan sedang di luar kota. Setumpuk masalah yang mengitari kehidupan Guntur Bumi ini rupanya juga mengusik sang mertua Feby, Ibunda Puput Melati. Seolah tak percaya, Ibunda Puput bahkan tak bisa berkata banyak selain mengucap doa agar permasalahan yang terjadi bisa segera terselesaikan. Saya ya sebagai orang tua memang juga ya agak kaget ya lihat di
infotainment semua, tapi ya gimana lagi ya, kita sebagai orang tua cuma bisa memberi yang terbaik, mendoakan buat anak-anak semuanya sama cucu-cucu. Ya semoga Allah memberi yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan semuanya ini cepat selesai, biar tenang semuanya, biar enak semuanya gitu, biar keluarga kita juga di sini biar adem ayem lagi gitu loh Mbak. Kita cuma bisa mendoakan itu aja gitu. Kita cuma bilang ya udahlah, ini barangkali ujian buat kamu berdua. Ini juga barangkali cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kamu berdua itu bisa lebih baik untuk ke depannya gitu loh Mbak. Gitu. Kita cuma orang tua cuma bisa mendoakan gitu aja. Nah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Insya Allah derajatnya anak saya bisa naik lagi derajatnya. Pepeng harus masuk rumah sakit lagi. Komedian senior bernama lengkap Verasta Subradi ini kembali mengalami serangan jantung dan infeksi paru-paru pada hari Jumat 21 Maret lalu. Tapi ia enggan untuk dirawat di rumah sakit. Tapi saat keluarga menuruti, kondisi Pepeng justru kian memburuk. Dan puncaknya, hari Senin sekitar setengah 12 malam, Pepeng harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hari Senin itu hari Senin atau Selasa itu Bapak dibawa ke UGD. Itu memang sehari sebelumnya nggak bisa tidur semalaman, karena memang kondisinya menurun, sesak nafas dan segala itu. Akhirnya dokter menyarankan untuk dibawa ke UGD dulu. Harusnya memang langsung dirujuk ke HCU. Sebelumnya memang sebenarnya sudah dari hari Jumat itu sempat dibawa ke UGD. Dibawa ke UGD itu memang rencananya awalnya check up untuk cek keadaan jantungnya, karena memang beberapa hari sebelum dibawa ke hari Jumat itu ke UGD udah mulai sesak, keringat dingin kayak gitu. Jadi memang ada kemungkinan serangan, cuman memang ternyata setelah datang ke UGD dicek ada infeksi paru-paru dan serangan jantung lagi gitu. Setelah beberapa hari mendapat perawatan, kondisi Pepeng mulai membaik. Setidaknya inilah yang dituturkan oleh putra Pepeng, Gemirio. Meski belum menunjukkan kemajuan signifikan, tapi boleh dibilang kondisi Pepeng sudah mulai stabil. Jadi ini waktu Bapak di HCU, berapa menit sebelum saya kesini, Bapak lagi tidur. Cuman kebetulan jadi memang nggak tidur banget, jadi saya bangunin dia sempat bangun, jadi sempat diskusi dulu sebentar. Ya, ini foto terakhirnya. Keadaannya sudah membaik, alhamdulillah Bapak bisa istirahat ya. Karena memang kan sebelumnya nggak bisa tidur, yang nggak bisa tidur itu ngebuat dia sesak nafas, terus badannya jangan sangat enak gitu. Jadi nafas itu pendek-pendek, ya itu mengkhawatirkan. Dibawa ke HCU dan alhamdulillah kemarin semenjak masuk UGD pun sudah langsung bisa tidur. Apa yang dialami Pepeng tentu jauh berbeda dengan yang dirasakan diva Indonesia Krisdayanti. Adik Yunisyara ini berbahagia bisa berkumpul bersama orang yang dicintai pada ulang tahunnya yang ke-39. Tapi benarkah ulang tahun KD kali ini terasa sepi lantaran tidak ada kado istimewa dari kedua buah hatinya bersama Anang Hermansyah, Aurel, dan Azriel? Enggak apa-apa ya, buat saya anak-anak itu kan sekarang ya Allah, buat saya mereka belajar aja buat saya udah luar biasa, karena anak punya semangat untuk les, memenuhi target materi untuk sekolahnya, buat saya itu udah cukup. Rencananya sih pulang sekolah sore ini mau ke rumah gitu. Kado dari kedua anak tercinta mungkin bukan hal utama bagi Krisdayanti. Tapi bagaimana dengan sang suami yang selama ini disebutnya sebagai sosok yang sangat romantis dan penuh kejutan? Benarkah KD juga belum dapat kado dari sang suami tercinta? Dia tuh udah terbiasa untuk memberikan saya surprise. Jadi kadang yang saya ekspektasi untuk dapat sesuatu malah enggak. Jadi dia datangnya yang tak terduga gitu. Jadi jelas dia memberikan hadiah gitu. Besar kecilnya itu
tergantung dari penerimaan saya ya, karena buat saya hadiah terbesar dari suami saya adalah yaitu bentuk cintanya yang luar biasa. Pergantian usia akan terasa bermakna saat ada perenungan dan niat untuk